pengangkatan itu bisa dilakukan oleh sekolah sendiri. Jadi sekolah boleh mengangkat dengan catatan mengambil dari database yang ada. Nah, dialog ini selalu menjadi daya tarik bagi kami di Komisi 10 karena ketika kita berbicara tentang bagaimana perjuangan kawan-kawan honorer, terutama guru honorer, ini sudah kami lakukan sejak 2020, 2021, 2022 sampai 2023. Mungkin kawan-kawan dari honorer juga memahami ketika ini adalah semacam peninggalan dari P1 dan P2 sejak 2018 mungkin ya. THK 1. Kebetulan waktu dulu kami di Komisi 9 kita perjuangkan untuk tenaga kesehatan sudah masuk itu 48.000. Nah, sekarang ini kita teruskan, kita sudah sempat melakukan berbagai rapat gabungan. Alhamdulillah Menteri Pendidikan kemudian membuat sebuah pernyataan, kita akan buka lowongan 1 juta guru honorer untuk menjadi P3K. Nah, ini menjadi semangat, maka kami push. Waktu berjalan, berbagai permasalahan yang keluar itu adalah masalah harus lewat tes. Nah, kira-kira gitu. Karena itu undang-undang ASN. Tentu kami akhirnya dari Komisi 10 juga meminta agar terjadi afirmasi. Afirmasi itu adalah dalam tanda kutip boleh dikatakan sebagai pemberian penghargaan kepada mereka yang sudah 50 tahun plus, 35 tahun, lalu kemudian yang sudah melewati berbagai fase. Karena banyak yang tua-tua juga. Alhamdulillah akhirnya masuk di tahap pertama 100 sekian ribu, lalu tahap kedua, nah sekarang ini sudah mungkin tahap ketiga atau keempat, berdasarkan paparan dari Dirjen GTK, itu sudah sekitar 500.000 orang yang lolos dari 900.000 pendaftar. 500.000 orang yang lolos tes, yang sudah mendapat SK. Yang berjalan ongoing ini masuk sampai 600.000. Ya, artinya kita sudah bersyukur ada yang berhasil. Yang masuk formasi, nah yang masuk formasi dan mendapat gaji itu kurang lebih baru sekitar, maaf saya mungkin lupa datanya Pak ya, baru sekitar 400 ribuan. Artinya sudah lolos tetapi belum ada formasi. Atau ada juga yang sudah lolos, ada formasi, belum dapat gaji. Nah, sampai sini saya tarik dulu. Gaji itu dimasukkan ke dalam APBN melalui anggaran pendidikan. Jadi tiap tahun itu kita sudah mengalokasikan hampir 19 triliun untuk memberikan gaji. Nah, itu masuknya berupa DAK kalau nggak salah. DAK pendidikan, dan ada daerah yang belum memberikan informasi, kami akhirnya minta juga kepada Menteri Keuangan untuk menahan DAK khusus untuk gaji guru. Nah, update terakhir yang kami lakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan memberikan sebuah konsep, jika daerah tidak membuka formasi, maka pemerintah menawarkan menawarkan PP. Pengangkatan itu bisa dilakukan oleh sekolah sendiri. Jadi sekolah boleh mengangkat dengan catatan mengambil dari database yang ada. Nah, waktu kemarin itu ramai marketplace, kami minta ganti akhirnya menjadi ruang talenta guru. Nah, itu bisa memilih dari yang ada di ruang talenta. Tapi PP ini sampai sekarang kami belum update karena ada undang-undang ASN yang baru saja diputuskan. Jadi PP itu harus menunggu undang-undang ASN. Nah, yang jelas dalam kesempatan ini ingin mengucapkan kepada yang sudah terangkat dan mendapat formasi. Tapi ada yang sudah lolos tapi belum mendapat formasi.
Tentu ceritanya berbeda, ini harus ke Komisi 2 karena yang membuka formasi itu bukan Kementerian Pendidikan, tapi yang membuka formasi itu adalah daerah, Pemda. Itu sebabnya kami juga meminta agar Kementerian Pendidikan mengeluarkan surat edaran kepada Pemda-Pemda agar segera membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, itulah kondisi kita saat ini yang belum kami bisa update karena menunggu Undang-Undang ASN. Selanjutnya tentu justru saya ingin duduk dan mendengarkan bagaimana respon pada Undang-Undang ASN yang sudah diketok agar PP-nya ini turun. Itu jadi ceritanya. Demikian moderator. Baik, terima kasih Pak Dede. Untuk selanjutnya silakan Ibu, barangkali ada pesan yang diharapkan dengan diundangkannya undang-undang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Dede Yusuf, pimpinan Komisi 10, Pak Dendi ya, dan Bu Eti. Nih Bu Eti perjuangannya panjang juga. Dan kami di Komisi 8 DPR RI ini juga salah satu yang bobot honorernya itu, pegawai honorernya cukup tinggi, terutama di Kementerian Agama. Nah ini karena tren pendidikan agama sekarang di beberapa daerah itu cukup meningkat, sehingga jumlah siswanya juga meningkat signifikan beberapa tahun terakhir. Sementara ini dikelola karakternya, contohnya madrasah ya, madrasah itu ada yang negeri dan swasta. Total kebutuhan honorer, yang honorer ini tunjangannya masih Rp250.000. Nah ini tentu kurang layak lah ya kalau kita bicara outline-nya kesejahteraan tenaga pendidik. Nah tenaga pendidik ini ya bayangin guru madrasah misalnya Rp250.000, ya pasti ada kerja sambilan, ya kan, entah dagang, entah. Ini yang membuat tentu untuk dunia pendidikan keagamaan membuat konsentrasinya juga tidak concern juga gitu, jadinya kepada proses kurikulum belajar. Kita melakukan ada yang namanya penyesuaian itu. Kalau di Kementerian Agama, di pendidikan keagamaan itu namanya in-passing. In-passing ini penyesuaian honornya kemudian meningkat menjadi Rp1,5 juta. Nah dari total kebutuhan 660.000, ini madrasah aja ya biar ada gambaran, karena itu porsi yang terbesar. Yang in passing ini 2022 sebesar 88.000 dan 98.000 2023. Artinya kurang lebih masih ada kekurangan sekitar 428.000 guru yang posisinya masih guru honorer. Ini kalau di daerah-daerah kita juga berharap selain keterjangkauan, pemerataan akses terhadap rekrutmen, baik itu proses in passing, ini belum bicara ASN ya, baru in passingnya aja itu kayaknya udah perjalanannya jauh banget gitu ya, dan masih sampai ke level ASN yang dalam tanda kutip oke, bridgingnya P3K kalau dalam undang-undang ASN yang baru itu masih harus ada kayak tangga-tangga perjuangan untuk memperjuangkan status tenaga kependidikan atau keguruan. Kita nih di pendidikan agama juga ada satu perhatian yang menurut saya juga penting, guru pendidikan agama yang kekurangan masih kurang lebih 71.000 guru. Nah artinya apa? Artinya pembelajaran pendidikan agama ini termasuk di sekolah umum nih Kang Dede, itu kadang lintas agama. Misalnya agama Kristen yang ngajar agama Hindu, agama Islam di yang mungkin ketersediaan guru Kristennya lebih tinggi diajar Kristen atau saling pada akhirnya. Ya tentu patokannya kurikulum. Tapi secara substansi ini menurut saya sangat penting gitu, karena dasar mendapatkan pengajaran agama di dalam ruang pendidikan kita itu
merupakan hak dasar. Nah ini juga salah satu kegelisahan orang tua, dan poin besarnya adalah akses guru terhadap kesejahteraan ini masih sangat kurang. Yang kedua, ketersediaan guru, kekurangan guru di ruang pendidikan keagamaan. Dan ketiga, ya ini belum bicara P3K. P3K sendiri kalau Kang Dede tadi penerimanya 1 juta, kalau nggak salah di pendidikan keagamaan tuh baru 49.000. Nah ini memang beberapa pertemuan kita di Komisi 8 bikin panja pendidikan keagamaan, inginnya duduk bareng biar sinkron gitu ya, antara kalau di pendidikan keagamaan tuh sistemnya simpatika ya, kalau di pendidikan umum apa? Dapodik. Nah sinkronisasi sistem penerimaan keguruan ini, sistem manajemen keguruan ini yang harusnya ngobrol bareng sama Menpan RB. Ya, kadang datanya di pendidikan keagamaan kenapa penerimaannya segitu, karena tidak terbaca data. Nah, tidak terbaca data karena problemnya apa? Sinkronisasi sistem pendataan. Nah, kita berharap ini keinginan baik pemerintah untuk juga tidak terhambat hal-hal yang sifatnya teknis di kementerian. Jadi harus selalu konsolidasi, koordinasi, karena kayak pendidikan keagamaan terbacanya jadi kecil karena data yang masuk kecil. Nah ini yang kita berharap undang-undang ASN ini sangat bagus sekali semangatnya, tapi tolong diturunkannya kerjanya kalau lebih koordinatif, lebih ada sinkronisasi dan lebih cepat. Ya apapun perjuangan, saya juga sedih juga ada beberapa guru yang hari ini sudah masuk usia pensiun. Jadi begitu masuk in passing, ini baru in passing ya, belum P3K, dia udah nggak bisa lagi. Dan ini juga kalau di Komisi 8 ada juga di pendamping-pendamping sosial yang juga sedang memperjuangkan P3K. Yaitu dari saya segitu gambarannya, terima kasih.